Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Maksum dengan NIM F1BK20012 yang dalam hal ini akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang menjadi tugas UAS untuk mata kuliah instrumentasi biomedika, di mana judul dari PowerPoint yang saya buat ini adalah sistem konduksi jantung dan EKG atau elektrokardiogram. Baik, sel otot jantung terdiri dari dua sel, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Kemudian sistem konduksi jantung tersusun oleh kumpulan sel-sel jantung yang mempunyai sifat dapat menimbulkan potensial aksi sendiri tanpa ada stimulus dari luar. Selanjutnya yaitu sistem konduksi jantung. Ada beberapa sistem, yaitu yang pertama sinoatrial node, kemudian AV node, bundle of His, bundle branch, dan Purkinje fibers. Di sini adalah gambar jantung manusia, yang dimana internodal pathway yang A basement atau anterior, kemudian B Went Beach atau medial, yang C Torel atau posterior. Kemudian selanjutnya EKG atau elektrokardiogram adalah rekaman dari sebagian aktivitas listrik yang diinduksi di cairan tubuh oleh impuls jantung yang mencapai permukaan tubuh. Selanjutnya EKG juga, yaitu rekaman kompleks yang mencerminkan penyebaran keseluruhan aktivitas dari seluruh jantung sewaktu depolarisasi dan repolarisasi. Atau secara umum, EKG adalah ukuran aktivitas listrik yang memicu aktivitas mekanis dan bukan rekaman dari aktivitas kontraktil jantung. Yang dicatat oleh elektroda pada jantung tergantung pada yang pertama itu letak elektroda, kemudian arah gerak dipol, kemudian jarak antara elektroda dan sel otot, dan yang terakhir itu tebal otot. Di sini adalah penjelasan tabel penjelasan bentuk-bentuk gelombang dasar dari EKG. Yang pertama itu ada jenis gelombang P, yang dimana keterangannya ada depolarisasi atrium. Kemudian PR, jeda atau penunda nodus AV, QRS, depolarisasi ventrikel. Kemudian ST, saat ventrikel berkontraksi dan mengosongkan isinya. Kemudian T, repolarisasi ventrikel. U, akibat repolarisasi ventrikel yang terlambat. Kemudian yang terakhir itu TP, jenis gelombang TP, yaitu waktu saat ventrikel melemas dan terisi. Kemudian hubungan peristiwa listrik dengan peristiwa mekanis dalam jantung. Yang pertama itu peristiwa listrik sistem hantaran. Ketika impuls atau gelombang depolarisasi menyebar ke seluruh atrium, maka bentuk gelombang EKG yaitu adalah gelombang P, yang dimana fase siklus jantung, kontraksi atrium, pengisian partikel, dan seterusnya. Kemudian 10 ketentuan EKG normal, yaitu interval PR 3-5 kotak kecil, lebar kompleks QRS 3 kotak kecil kompleks QRS dominan tegak lurus pada sandapan 1 dan 2. Gelombang T dan QRS cenderung mempunyai kesamaan arah, misal gelombang QRS ke bawah maka gelombang T juga demikian. Semua gelombang negatif pada AVR. Gelombang R pada prekordial harus bertambah dari V1 sampai V4. Segmen ST mulai start pada isi elektrik kecuali pada V1 dan V2, di mana
mungkin terangkat. Gelombang P tegak lurus pada 1, 2, V2 dan V6. Akan timbul tidak adanya gelombang. Kemudian gelombang T harus tegak lurus pada 1, 2, V2 sampai V6 dan gelombang T menghadap ke atas pada V1 sampai V6. Dan ini adalah bentuk gelombang dari gelombang EKG normal. Dan demikianlah presentasi dari PowerPoint yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.